Oke, mata kuliah komputasi numerik ini, di awal kuliah ini kita akan mulai belajar tentang bahasa pemrograman Python. Oke, bahasa pemrograman Python itu apa? Bahasa pemrograman Python itu termasuk jajaran bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya bahasa pemrograman tingkat tinggi itu C, C++, MATLAB, Maple, Java, dan lain-lain. Bahasa pemrograman tingkat tinggi juga ada bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ini disebut juga bahasa mesin, bahasa pemrograman assembly ya. Nah, komputer itu cuma bisa mengeksekusi bahasa tingkat rendah. Dan bahasa pemrograman tingkat tinggi harus melewati proses-proses tertentu untuk diubah ke bahasa yang tingkatannya lebih rendah. Kelebihan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi itu yang pertama itu lebih mudah memprogram sebuah aplikasi dengan bahasa tingkat tinggi. Lebih cepat dan lebih mudah untuk menulis program komputer dengan bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi lebih portable. Bisa digunakan di berbagai jenis arsitektur komputer. Ya, ada sedikit modifikasi, tapi ada yang tidak perlu memodifikasi sama sekali. Kalau bahasa pemrograman tingkat rendah hanya dapat berjalan di satu jenis arsitektur komputer dan harus ditulis ulang untuk dapat menjalankan di mesin yang lain ya. Python juga adalah bahasa pemrograman yang berbasis objek ya. Python tidak dikompil ke mesin code tapi dijalankan oleh interpreter ya. Ada dua jenis aplikasi untuk memproses bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah. Pertama pakai compiler, yang kedua pakai interpreter. Kalau interpreter itu membaca program yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi dan langsung menjalankannya per baris. Dan otomatis hanya sedikit memakan waktu. Kalau compiler diterjemahkan seluruh kode programnya sebelum dijalankan program tersebut ya. Kalau interpreter seperti ini lebih cepat ya. Source code Anda ngetik programnya di sini, kemudian oleh interpreter terjemahkan langsung outputnya ya ke bahasa tingkat rendah per baris. Untuk bahasa pemrograman Python ini kita nanti akan menggunakan Anaconda ya. Anaconda itu apa? Anaconda itu kumpulan library, kumpulan pemrograman, dan lain-lain yang dipaketkan sehingga Anda lebih mudah untuk menggunakannya nanti. Jadi tidak perlu susah-susah instalasi aneka macam program. Anda cukup menginstal Anaconda, semua program yang dibutuhkan, terutama untuk data science, semua sudah ada. Dan di dalam Anaconda sudah terdapat Python juga. Ada lagi modul-modul yang lain, library yang lain, jadi satu paket lebih mudah. Anda bisa lihat di sini ada Anaconda Navigator. Ini ada beraneka jenis ya, ada macam-macam di sini. Aplikasi-aplikasi ada ini, Visual Studio Code, ada RStudio, Orange 3. Nah, nanti kita akan menggunakan ini, Jupyter Notebook. Nanti kita akan menjalankan Python di sini. Untuk menjalankannya, Anda klik ini, Launch ya, klik. Nah, nanti akan muncul di browser seperti ini ya, di localhost ini. Kemudian Anda bisa membuat sebuah file baru, new ya, guna Python 3 ini nanti akan tampil. Oke, di sini Anda bisa lihat yang pertama akan kita pelajari adalah variabel. Variabel itu seperti tempat menyimpan ya. Semisal saya membuat sebuah variabel dengan nama A ya. Saya ketikkan A. Nah, A ini akan kita isi. Tempat penyimpanan ini yang namanya A akan kita isi misalnya sama dengan ini pengisiannya ya, assignment. Jadi diisi A diisi dengan misalnya bilangan kita coba 3 ya. Kemudian Anda bisa menambahkan lagi tempat pengisian baru misalnya B ya. B kita isi sama dengan 4.
Kemudian kita coba mengalihkan A dan B. Gimana caranya? Kita buat A sama dengan A kali B ya. Gini. A isinya 3 ya. A isinya 3 di sini 3. B isinya 4. 3 kali 4 sama dengan 12. 12 ini masuk ke tempat baru namanya A juga, tempat baru ya. Tempat isinya bungkusan A ya. Jadi jika kita ingin melihat hasilnya, Anda bisa ketik print A ya. Print itu apa? Print itu fungsi dalam Python yang udah jadi ya. Tinggal dipanggil. Fungsi print untuk menampilkan isi variabel A di sini ya. Isi variabel A tadi adalah sudah jadi 12 ya. A yang pertama diisi 3, terus B diisi 4, kemudian A diisi A ini yang 3 dikalikan B 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi A sekarang isinya 12 ya. Oke, kita coba. Ya, 12 di sini ya. Sekarang kita coba, kita buat lagi baru C sama dengan, nah kita buat sebuah bungkusan bernama C. Diisi dengan apa? Kita misalkan isi dengan A dikalikan 2. A isinya bukan lagi 3. A isinya tadi 12 ya. Karena di sini sudah berubah. 3 kali 4, 12 ya. Ditampilkan 12. Kemudian di sini 12 kali 2 ya. Karena isinya A sudah berubah bukan 3 lagi tapi 12. 12 kali 2, 24. 24 dimasukkan ke dalam bungkusan namanya C ini ya. Kita tampilkan, kita lihat hasilnya. Print C. Anda pencet Ctrl Enter ya untuk menjalankan. Nah, begini ya kan. Pertama ini 12 ya. Ditampilkan isi dari bungkusan A isinya 12. Kemudian ada bungkusan baru namanya C. C isinya A yang sudah jadi 12 ini dikalikan 2. Hasilnya 24. Begitu. Kemudian misalnya Anda ingin yang lain, misalnya Anda ingin melakukan, kita buat lagi B. B sama dengan B kali 2. B isinya apa? Isinya adalah 4 ini ya. Nah, 4 dikalikan 2 berarti 8. B yang baru, bungkusannya yang tadinya isinya 4, sekarang diisi dengan 8. B. Ya, 8 ya di sini Anda lihat. Oke, masih di variabel. Anda bisa membuat variabel dengan kata-kata, misalnya ini ya. Misalnya Anda membuat variabel dengan nama waktu. Nah, variabel yang namanya waktu ini diisi dengan misalnya mungkin 10 ya, 10. Kemudian Anda bisa menambahkan juga variabel lain, misalnya jarak. Kita isi dengan 100 ya, 100. Nah, kemudian kita bisa juga bikin variabel dengan ini, misalnya kecepatan. Kecepatan, di mana kecepatan adalah jarak dibagi waktu ya. Oke. Ini Anda bisa menambahkan ini namanya komentar ya. Nanti tidak dieksekusi. Anda bisa memberi komentar menghitung kecepatan
kecepatan. Ya, ini tidak dieksekusi. Ya, hanya komentar saja untuk mempermudah supaya kode Anda lebih mudah terbaca. Oke, kemudian print. Ya, kecepatan. Kita lihat hasilnya, jarak dibagi waktu 100 dibagi 10, hasilnya 10 ya. Ya, 10. Oke, begitu tentang variabel ya. Kita lanjutkan, kita akan membahas tentang string ya. String itu kumpulan karakter ya, sequence of karakter ya, yang ditutup dan dibuka dengan petik ya, tanda petik. Kita coba. Misalnya kita membuat sebuah variabel namanya string 1 ya. Kita isi dengan string ya. Petik buka, petik tutup ya. Besar pasak ya. Oke, ini string 1, variabel string 1. Kemudian kita buat lagi variabel string 2. Diisi dengan string petik 1 daripada tiang ya. Oke, ini string 1 dan string 2. Misalnya Anda ingin menggabungkan duanya dengan penjumlahan bisa ya. Kita coba print kurung buka kurung tutup ya. String 1 ditambah, nah ini diberi spasi di sini, spasi, titik buka petik 1 buka dan petik 1 tutup, Anda beri spasi ya. Kemudian Anda tambahkan lagi string 2 ya. Apa hasilnya nanti? Jadi string 1 isinya adalah besar pasak, kemudian spasi, kemudian string 2 isinya daripada tiang. Kita lihat hasilnya. Ya. Besar pasak, spasi, daripada tiang. Selanjutnya, Anda juga bisa memberikan slicing ya. Slicing itu memisah. Nah, misalnya Anda ingin cuma menampilkan besar pa ya. Anda hitung di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, spasi dihitung 6, 7, 8. Besar pa ya. 8. Berarti Anda cuma tinggal slicing aja. Kita coba ya. Kita print slicing memotong ya, string 1 dipotong. Cara motongnya dengan tadi 0 sampai 8. Pakai kurung kotak buka ya. Dari 0 sampai 8. Ya, kita lihat hasilnya. Besar pa ya. Kalau sampai besar pas, nah, besar pas berarti Anda harus sampai 9. Kita coba 9. Nah, besar pas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan splitting ya. Split itu memisah per kata ya. Kita misalnya buat string baru aja. String 3 ya. String 3. Ini nama variabel ya, string 1, 2, dan 3 ini. Anda isikan dengan ini. Kali lubang tutup jurang ya. Anda akan melakukan splitting dipangkas per huruf ya. Per kata, bukan per huruf, per kata. Caranya bagaimana? Dengan melakukan perintah split ya di sini. Kita coba print, tampilkan string 3 titik. Nah, ada fungsi split. Split
Nah, ini seperti ini ya, fungsi split. Fungsi split ini nanti akan memecah jadi satu kata, satu kata, satu kata, satu kata. Kita lihat ya. Nah, terpecah ya. 1, 2, 3, 4. Oke, demikian menggunakan string ya. Oke, kita akan membahas tuple ya. Tuple. Apa itu tuple? Tuple adalah sekumpulan objek yang dipisahkan menggunakan tanda koma ya, dan diapit oleh tanda kurung kurawal. Kita beri contoh saja. Kita buat variabel ya. Kita buat variabel namanya rekaman ya. Kita isi variabel itu dengan ini. Pertama kurung buka ya, tanda petik ya, petik string ya, berarti ini ya. Kita beri nama, kita beri isi Nadia, nama depan ya. Kemudian koma, petik lagi Buta Galung. Kemudian Anda bisa nambah lagi data, misalnya ini saya beri tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya 10 ya. 10 bulan 8. Bulan 8 tahun 81. Ada 3 ya. Nama depan, nama belakang, tanggal lahir. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini contoh tuple ya. Saya beri komentar aja ya. Contoh tuple ya. Kemudian kita buat lagi di sini, kita unpack tuple-nya, kita buka ya tuple-nya. Gimana? Pertama, ini Nadia itu nama depan ya, nama depan. Kita anggap sebagai nama depan, nama belakang. Kemudian, nah yang terakhir ini 10/8/81, tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke. Semua ini sama dengan ini, variabel rekaman. Oke. Misalnya kita mau menampilkan nama depan saja, gampang, print nama depan ya. Nama depan. Kita coba Ctrl Enter, Nadia ya kan, nama depan adalah Nadia. Selanjutnya kita tampilkan tanggal lahir, oke, sama dengan, nah ini bukan tanggal lahir, kita tampilkan tahun lahir aja, tahun lahir. Oke, sorry, tahun lahir diambil dari sini ya, 10/8/81, berarti diambil dari tanggal lahir ya, tanggal lahir. Nah, data yang keberapa? Data yang kedua, karena dimulai dari 0. Ini 0, data yang ke 0, ini data ke 1, ini data yang kedua, 81 ya. Kita ambil, nah kurung buka, kurung tutup yang kotak ya, kurung kotak 2. Kita lihat di sini. Kita print tahun lahir. Nanti akan ditampilkan 81 ya. Ya, 81. Nih ya. 81. Kita lanjutkan. Misalnya, ini kan tadi nama depan sama nama belakang, kita buat nama ya. Nama sama dengan rekaman. Nah, rekaman yang satu, yang ini, yang depan ya. Kemudian ditambah, nah, petik spasi ya, tambah lagi rekaman 2 ya. 2 berarti yang ini, nama belakang ini ya. Bukan. 2 yang ini, tanggal lahir. Jadi ini harusnya 0. Karena semua dimulai dari 0. Ya, ini saya salah.
Ini 0, ini 1, ini 2 ya. Jadi rekaman 2 ganti rekaman 1 gitu. Ingat semuanya harus dimulai dari 0 ya. Data indeks 0, data indeks 1, data indeks 2. Mirip array sih ya. Oke. Kita print nama ya. Kita lihat hasilnya saudara-saudara. Nah kan, Nadia 0, indeks 0, belakang nama belakang indeks 1 nih ya. Rekaman indeks 0, rekaman indeks 1. Oke, kita lanjutkan. Misalnya kita mau ngeprint seperti ini dari 0 sampai 2 ya. Kita coba print ya. Print, kita kurung 2 kurung tutup rekaman. Nah, dari 0.2 sampai 2. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ya kan? Isi 0 sampai sini 1, yang 2 enggak. Ya, yang tanggal lahir enggak. Oke, seperti itu tentang tabel ya. Sekarang kita akan membahas list ya. List itu mirip sama tabel, tapi bedanya kalau list itu mutable ya. Mutable itu artinya berarti elemen dan ukuran panjang dari list bisa diubah-ubah ya. Biasanya dipisahkan oleh tanda koma ya, dan diapit oleh kurung siku ya. Ini tanda koma, terus ada kurung siku. Seperti awalnya dimulai dari indeks 0, 0, 1, 2 ya. Misalnya ini, memasukkan 4 ke list. Apa istilahnya ya? Memasukkan ke sini, ke bagian paling belakang ekornya ya. 4,0 ke list ya. A titik append 4,0. Hasilnya nanti 1,0, 2,0, 3,0, dan akhirnya ada satu lagi 4,0 ya. Nanti kita lihat lewat ini. Kemudian ada lagi A titik insert 0, 0,0. Ini maksudnya apa? Dari indeks 0 ditambahkan 0,0. Jadi hasilnya nanti 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, dan 4,0 ya tadi ya. Kemudian yang ini, mengetahui ukuran panjang dari list ya. Ini panjangnya nanti jadi, ini kan panjangnya 3, 1, 2, 3. Begitu ditambah 4,0 jadi 4, 1, 2, 3, 4. Ditambah ini lagi jadi 5, 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Dan ini untuk memodifikasi elemen yang dipilih. Nanti kita lihat saja ya. Hasilnya seperti ini untuk yang pertama. Append, tambahkan 4,0 ya, benar ya. Terus ditampilkan, kemudian ini. Masukkan 0,0 di posisi 0 ya, di indeks 0. Nah, ini. Yang tadinya indeks 0 adalah 1, ditambah 0,0 di depan. Seperti ini. Mengetahui ukuran panjang dari list. Jadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian, nah ini. Modifikasi elemen yang dipilih. Anda lihat di sini, dimulai dari indeks 2 sampai 4 diisi 5, 5,0, 5,0, dan 5,0 ya. Anda lihat di sini, indeks 1, indeks 0, indeks 0 itu 0,0, indeks 1, 1,0. Nah, begitu indeks 2 ini jadi 5,0, indeks 3 jadi 5,0 ya, 5,0, indeks 4 5,0. Dimasukkan ke sini ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Di sini saya membuat sebuah list dengan nama A ya. Isinya ini. Nah, kemudian saya membuat statement baru di sini B sama dengan A. Nah, B sama dengan A bukan berarti itu B itu terpisah dari A ya. Di Python, statement seperti ini diartikan hanya sebagai pemberian nama lain kepada variabel A ya. B adalah nama lain dari A atau alias ya.
Misalnya, saya ubah B ya di indeks 0. Jadi di depan 1,0 ini diisi dengan 5,0. Hasilnya nanti seperti ini ya. Kita coba. Ya, Anda lihat di sini. Meskipun yang di print ditampilkan adalah A, tapi isinya yang diubah dari B ini ya. A tidak berubah. Oke, sekarang kita lihat yang kasus satu ini. Nah, kalau ini C independent copy dari A. Jadi C dan A itu jadi berbeda ya. Misalkan saya tambahkan di indeks 0-nya dari C 1,0, berarti 1,0, 1,0, 2,0, 3,0 ya harusnya ya. Saya print A, coba kita lihat hasilnya. Hasilnya sama ya, karena C dan A berbeda, tapi A dan B sama, begitu ya. Menggunakan list kita bisa membuat matrik ya. Di sini Anda lihat adalah matrik 3 kali 3 dapat dideklarasikan dengan sejumlah list ya. Anda lihat di sini. Tanda backslash menandakan ya ini bahwa ini belum selesai. Ada lanjutannya selanjutnya gitu. Ini belum selesai, ada lanjutannya. Jadi ada tiga baris, 3 kolom ya, 3 baris, 3 kolom. Anda ingin menampilkan baris ke-1 ini ya. 1, 2, dan 3. Jadi di sini indeks 0 ya. Baris kedua di sini 4, 5, 6 ya. Baris kedua di indeks 1 ya. Baris kedua di indeks 1, maaf. Baris kedua di indeks 1. Baris ketiga di indeks 2. Yang ini tulisannya 2 ya. Anda ketikkan 2. Jadi hasilnya 789. Jika Anda ingin menampilkan elemen ketiga dari baris kedua, berarti ditulis ini 0 ya, indeks 0, ini indeks 1. Nah, ketemu baris keduanya. Elemen ketiganya 0, 1, 2. Jadi 2 ini ya. Seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, Anda lihat di sini, saya ulang lagi. Baris ke-1 ya, indeks 0 di sini ya. Ditampilkan 1, 2, 3. Baris kedua indeks 1. Di sini tampilkan indeks 1. 4, 5, 6. Baris ketiga ada di indeks 2, 7, 8, 9 ya. Elemen ketiga dari baris kedua di sini berarti 1 ya. Elemen ketiganya 0, 1, 2, berarti 6. Begitu saudara-saudara.